Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kabar baik ya. Kemudian kabarnya baik, sehat semua. Dalam pandemi ini, tetap jaga kesehatan walaupun belum aktivitas belajar, belum aktivitas ke sekolah. Saya harapkan dalam beraktivitas selalu menerapkan protokol karena memang kondisi sedang COVID seperti ini ya. Oke, untuk hari ini dalam pelajaran dasar perancangan teknik mesin, nanti kita membahas tentang pengujian logam. Kemarin materi-materi beberapa sudah saya sampaikan dalam bentuk PowerPoint dan PDF dalam grup. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan dalam daring menggunakan Zoom, yaitu pengujian logam. Oke, saya share screen dulu. Bisa terlihat? Di layar HP bisa terlihat? Bisa. Saya? Oke. Bisa. Awal kemarin materi tentang bahan sudah saya berikan terkait golongan logam, non-logam, kemudian komposit, keramik, polimer. Kemarin juga sudah keluar dalam UTS soal-soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini yaitu saya jelaskan pengujian logam. Nah, ini apa saja kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menerapkan teknik pengujian bahan destruktif dan non-destruktif. Yang 4.5 yaitu melakukan pengujian bahan destruktif dan non-destruktif. Nah, indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengklasifikasi pengujian bahan logam, fero dan non-fero. Yang kedua, menjelaskan teknik pengujian logam, fero dan non-fero. Yang ketiga, menentukan pengujian logam, fero dan non-fero. Yang keempat, melakukan pengujian logam, fero dan non-fero. Nah, apa sih itu pengujian logam? Pengujian logam adalah proses pemeriksaan bahan-bahan untuk diketahui sifat dan karakteristiknya yang meliputi sifat mekanik, sifat fisik, bentuk struktur, dan komposisi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya. Logam, mungkin sering kalian mendengar dan melihat bentuk logam. Ya. Besi, aluminium, tembaga, ya, itu termasuk salah satu contoh, beberapa contoh material logam. Nah, yang dibahas kali ini itu untuk mengetahui sifat-sifatnya material-material tersebut. Logam kekerasannya seberapa, kemudian dalam uji mekanik, ya, dalam uji mekanik, itu nanti kita bahas dalam materi ini. Yang diuji apa saja. Sifat fisik itu terkait tentang mudah menghantarkan kalor atau tidak, kemudian tahan terhadap panas atau tidak, kemudian bentuk strukturnya, struktur dari material, kemudian komposisi,
Semisal logam campuran, baja karbon. Baja karbon kemarin ada 3, karbon rendah, sedang, dan baja karbon tinggi. Komposisi Fe-nya berapa, atau besinya, komposisi karbonnya berapa persen. Seperti itu. Oke. Nah, pengujian logam itu ada 2, pengujian destruktif dan non-destruktif. Apa itu pengujian destruktif? Pengujian destruktif adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu material atau spesimen objek yang akan diujikan sampai material tersebut mengalami kerusakan. Di sini ada kata-kata kerusakan. Jadi semisal contoh besi. Besi diuji menggunakan pengujian destruktif, pasti setelah pengujian tersebut dilaksanakan, besi tersebut akan mengalami kerusakan. Ya, contoh-contoh pengujian destruktif. Nah, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan. Salah satunya bila material tersebut dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda-beda. Ya. Pengujian ini umumnya jauh lebih mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, memberikan informasi yang lebih baik daripada non-destruktif test. Oke. Jadi pengujian destruktif itu pengujian yang merusak. Sifatnya merusak benda yang diuji. Yang kedua, pengujian non-destruktif. Pengujian non-destruktif adalah aktivitas pengujian atau inspeksi terhadap suatu benda untuk mengetahui akan adanya cacat, retak, atau discontinuity tanpa merusak sedikitpun benda yang kita tes atau inspeksi. Destruktif itu merusak, ya. Kalau non destruktif itu berarti tidak merusak. Sampai sini paham, jelas tentang destruktif dan non destruktif? Bisa dipahami? Mantap. Paham apa gimana? Tadi dari kata destruktif. Destruktif itu merusak. Semisal ini ya, ini benda, semisal ini logam. Nah, diuji itu nanti ada yang namanya uji tarik. Uji tarik itu masuknya destruktif, yaitu merusak. Ketika benda ini ditarik, ya, semisal ini logam, pulpen ini logam. Nah, diuji tarik, nah pasti akan mengalami putus. Nah, ini terjadi kerusakan. Itu termasuk pengujian destruktif. Nah, di sini nanti ada contoh-contohnya. Nih, ini pengujian destruktif. Sesuai dengan namanya, pengujian ini bersifat merusak bahan yang diuji sehingga bahan yang diuji akan merusak atau cacat. Bahan yang diuji adalah bahan yang telah memenuhi bentuk dan jenis secara internasional. Umumnya ada beberapa pengujian destruktif, yaitu kekerasan, tarik, impact, lengkung. Ini contoh pengujian destruktif. Ya. Uji kekerasan, uji tarik, uji impact, uji lengkung. Nah, pengujian kekerasan. Uji kekerasan itu untuk mengetahui suatu material baru dan melihat mutu untuk memastikan suatu material memiliki spesifikasi kualitas tertentu. Logam itu memiliki kekerasan yang berbeda-beda. Besi dengan aluminium, kira-kira lebih keras mana?
Aluminium. Tahu aluminium? Yang bentuknya Besi. simpel biasanya? Ya, besi yang biasa kita lihat itu dinamakan baja. Kalau besi, itu hanya unsurnya Fe. Kalau baja, itu yang dalam peralatan-peralatan rumah tangga atau dalam yang untuk membuat konstruksi-konstruksi bangunan itu disebut baja, yaitu ada unsur Fe dan C. Nah, sekarang kita bandingkan kira-kira baja dengan aluminium lebih keras mana? Bejo. Baja. Baja ya. Di dalam mungkin kalian belum melakukan uji kekerasan, tapi dilihat dari keseharian itu bisa terlihat. Ya. Nah, ini pengujian kekerasan itu ada berdasarkan pemakaiannya itu ada 3. Yang pertama pengujian kekerasan dengan penekanan atau indentor test. Pengujian ini merupakan pengujian kekerasan terhadap bahan logam di mana dalam penentuan kekerasannya dilakukan dengan cara menganalisis indentasi atau bekas penekanan pada benda uji sebagai reaksi dari pembebanan tersebut. Ini nanti yang biasa dalam pengujian resmi dalam lab teknik mesin untuk penelitian yang besar itu menggunakan indentation test. Kemudian yang kedua pengujian kekerasan dengan goresan merupakan pengujian kekerasan terhadap benda logam di mana dalam penentuan kekerasannya dilakukan dengan mencari perbandingan dari bahannya menjadi standar. Nah, dalam poin kedua ini itu bisa kita lakukan ketika tadi semisal contohnya baja dengan aluminium. Ketika baja dengan aluminium itu ketika baja dan aluminium itu dipukul ya, saling digoreskan, kira-kira yang akan tergores itu yang aluminium atau baja? Aluminium. Ketika baja dengan aluminium. Aluminium. Ya. Kenapa aluminium tergores? Karena lunak. Ya, betul. Karena sifat aluminium itu lebih lunak dibandingkan dengan baja, maka aluminium akan tergores. Itu dalam poin kedua, bisa menggunakan tersebut. Semisal kayu dengan aluminium. Kayu dengan aluminium. Yang tergores kayu atau aluminium? Kayu. Nah, jadi benda yang lebih lunak akan menimbulkan ketika digesekkan dengan benda yang lebih keras akan mengalami cacat atau di situ kerusakan. Itu yang nomor 2. Kemudian pengujian kekerasan dengan cara dynamic test merupakan pengujian kekerasan dengan mengukur tinggi pantulan dari bola baja atau intan yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Kalau ini semakin keras, maka pantulannya semakin tinggi. Ya. Yang poin nomor 3, jadi semisal ada kelereng dipantulkan seperti itu dengan bola kayu, menggunakan bola kayu, maka yang semakin tinggi itu yang semakin keras. Sekarang kita bahas poin yang 1. Pengujian menggunakan penekanan.
Pengujian ini merupakan pengujian kekerasan terhadap bahan logam, di mana dalam menentukan kekerasannya dilakukan dengan cara menganalisis indentansi atau bekas penekanan pada benda uji sebagai reaksi dari pembebanan tekan. Ini yang menggunakan goresan. Nah, ini tadi yang namanya indentor, alat uji kekerasan. Ini dalam lab-lab teknik mesin, ya, laboratorium teknik mesin, itu biasanya terdapat alat seperti ini. Ini namanya alat uji kekerasan. Nah, spesimen, ini ya di landasan, ini ada dial untuk mengukur kekerasannya, ini indentor itu untuk penekanannya, untuk alat tekannya, kemudian landasan ini untuk tempat benda yang akan diuji. Kemudian roda untuk mengatur ketinggian. Nah, ini bisa dinaik turunkan agar indentornya bisa menyentuh spesimen tersebut. Spesimen itu benda yang akan diuji, namanya spesimen. Dan ini tuas untuk melepas beban mayor. Nah, jadi spesimen itu ditaruh di atas landasan, kemudian ditekan oleh indentor. Nah, nanti ketika benda itu tertekan, ketika permukaan awal itu mulai bahasanya apa ya, cekung, ya, bahasa Pemalangnya gerong, ya, cekung, itu di sini akan mulai dialnya bergerak. Nah, di situ bisa diukur. Ini alat uji apa tadi? Kekerasan. Alat uji kekerasan. Oke. Nah, ini bentuk-bentuk indentornya, metode pengujian. Ini bentuk indentornya. Disebut pengujian kekerasan Brinell. Ya, ini ada Brinell, Rockwell, dan Vickers. Perbedaannya hanya pada ujung indentor. Nah, tadi ini di sini di ujungnya indentor. Nah, ini ujung Brinell itu berbentuk bola pejal. Pejal itu di dalamnya tidak ada ruangan. Seperti kelereng itu namanya pejal. Kalau bola itu bukan pejal karena di dalamnya ada ruangannya. Ini bola pejal. Itu namanya uji kekerasan Brinell. Kemudian Rockwell itu berbentuk kerucut. Ya, tumpeng diwalik. Ini namanya uji kekerasan Rockwell. Kalau Vickers itu bentuknya piramid tapi dibalik. Ya, Brinell itu bola pejal, ini kecil. Ya, kecil. Rockwell bentuknya kerucut. Kemudian Vickers bentuknya piramid tapi dibalik. Ya, ini menghadapnya ke bawah semua. Seperti ini. Nah, jadi ini semisal ini spesimen, kemudian ini indentornya di ujung, ya, di ujung sini, di ujungnya. Nah, ujungnya ini bentuknya apa? Apakah bulat? Apakah kerucut? Apakah piramid terbalik? Kalau pejal berarti itu pengujian Brinell, kalau kerucut berarti itu Rockwell, kalau piramid kebalik berarti Vickers. Sampai sini paham? Untuk metode pengujian. Perbedaannya paham? Paham tidak, Mas atau Mbak? Paham. Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Kalau ada yang bingung langsung ditanyakan saja. Itu ya. Yang impact itu gimana, Pak? Mana? Yang impact itu gimana, Pak? Impact, ya. Nanti saya jelaskan ini untuk kekerasan ya, impact. Kekerasan sudah ada pemahaman. Ditekan, kalau kekerasan itu ditekan. Nah, ujungnya ini bentuknya apa? Apakah Brinell, Rockwell, atau Vickers?
Seperti itu untuk kekerasan. Kekerasan paham ya? Kita lanjut. Nanti impact di belakang saya jelaskan ini. Kemudian ini uji tarik. Pengujian ini merupakan proses pengujian yang biasa dilakukan karena pengujian tarik dapat menunjukkan perilaku bahan selama proses pembebanan. Pada uji tarik, benda uji dibebani beban gaya tarik yang bertambah secara kontinu. Bersamaan dengan itu dilakukan pengamatan terhadap perpanjangan yang dialami benda. Nah, ini alat uji tarik. Bisa terlihat ya, alat uji tarik. Jadi, yang kanan ini itu alat yang diujikan. Nah, di sini, ini yang ada kursornya, itu spesimen untuk ditempatkan. Ini penjepit, ini penjepit. Ya. Spesimennya nanti dipasang di sini, memanjang vertikal ke atas, dan nanti secara kontinu ditarik ke bawah sampai putus. Nah, ini komputer di samping kiri ini untuk menunjukkan grafik dan data yang didapatkan dari uji tarik. Nanti di sini bisa dianalisis. Ini untuk analisis hasilnya. Ini alatnya untuk yang ditarik. Nah, seperti ini. Ini spesimennya. Yang gambar sebelah kiri ya ini. Ini spesimennya, dan ini grip, nanti ditarik bawah. Ini alatnya. Ini bisa penjepit benda kerjanya. Spesimennya taruh di sini, nanti ditarik. Ini ada dua versi, ada yang ditarik ke atas, ada yang tarik ke bawah secara kontinu bebannya sampai putus. Nah, nanti terlihat dalam layar monitor di komputer hasil dari analisa hasil grafik dari uji tarik. Itu. Untuk uji tarik ada pemahaman, ada gambaran. Atau ada yang ditanyakan untuk uji tarik? Ini logamnya ini atau benda kerjanya yang diuji. Ya. Nah. Ini. Nah, ini benda kerjanya, benda yang akan diuji, kemudian ini dicepit, di bawah dicepit, di atas dicepit, nanti ditarik, ya. Ini. Ini benda kerja, ini penjepitnya, yang di bawah dicepit. Nah, nanti ditarik sampai putus. Ditarik sampai putus seperti ini. Nah, nanti datanya keluar di komputer. Oke. Kita lanjut. Ini pengujian lengkung, salah satu pengujian sifat mekanik bahan yang diletakkan terhadap spesimen dan bahan, baik bahan yang akan digunakan pada kontraksi atau komponen yang akan menerima pembebanan terhadap suatu bahan pada satu titik tengah dari bahan yang ditahan di atas dua awan. Uji lengkung. Nah, ini pengujian lengkung, spesimennya horizontal. Nanti dikasih beban pada posisi tengah melengkung sampai patah. Nanti datanya juga keluar. Kalau tarik tadi vertikal, ya vertikal. Kalau lengkung itu pada posisi tengah dikasih beban sampai bengkok dan patah. Kemudian ini uji impact. Tadi yang tanya uji impact. Uji impact dilakukan untuk menentukan kekuatan material sebagai sebuah metode uji impact digunakan dalam dunia industri, khususnya uji impact Charpy dan uji impact ISOT. Dasar pengujian ini adalah penyerapan energi potensial dari pendulum beban yang mengayun dari suatu ketinggian tertentu dan menumbuk material uji sehingga terjadi deformasi atau kerusakan.
Nah, ini bentuk alatnya. Ini bentuk alat uji impact. Ini spesimennya, spesimen diletakkan pada ini spesimen, ditahan, di sini kasih tarikan. Nah, kemudian ini pendulumnya, pemukulnya. Pemukulnya ditarik ke atas, kemudian dilepaskan sampai menumbuk spesimen dan patah. Kemudian meneruskan gayanya ke kiri. Jadi seperti ini. Ini spesimen, ini pendulumnya, ditarik ke atas, kemudian dilepaskan, nanti akan mengayun dan patah, kemudian meneruskan gayanya sisa. Jadi ini pendulumnya, seperti ini ya, ayun-ayun. Kemudian menabrak spesimennya. Kira-kira ketika spesimen semakin keras, pendulumnya semakin jauh atau semakin pendek? Pendek. Gimana? Makin Ketika bendanya keras, ya, bendanya keras, pendulumnya dilempar atau dilepaskan, ini sisanya semakin pendek atau semakin jauh? pendek. Semakin pendek, ya. Pendek. Ya, betul, semakin pendek. Karena material tersebut menyerap tenaga pendulumnya lebih banyak. Atos di sini diserap banyak sehingga sisanya sedikit. Tapi ketika bendanya lunak, maka dengan mudah dipatahkan dan terlempar jauh juga sisanya, sisa tenaganya seperti itu. Ini uji impact. Nah, di sini ada jarumnya, ya. Berarti semakin jauh sisa berarti itu semakin lunak. Semakin dekat berarti itu benda kerjanya semakin keras. Impact bisa dipahami? Bisa. Ini Mas Arman, bisa dipahami Mas Arman? Ya. Oke. Mbak Bunga ya, bisa dipahami ya Mbak? Oke, selanjutnya uji struktur. Uji struktur. Nah, uji struktur ini itu sudah masuk ke non-destruktif karena tidak merusak. Tapi tadi ada uji impact, ini kan merusak, patah, ya, destruktif. Kemudian uji lengkung. Uji lengkung ini juga destruktif karena akan mengakibatkan patah. Kemudian uji tarik, ini juga akan patah juga, mengalami kerusakan benda kerjanya. Kemudian uji tekan, uji kekerasan juga akan mengalami kerusakan pada permukaannya. Itu termasuk contoh uji destruktif. Nah, uji struktur itu mempelajari struktur material logam untuk keperluan pengujian material logam, dipotong-potong, kemudian potongan diletakkan di bawah dan dikikis dengan material alat penggores yang sesuai. Untuk pemeriksaannya dilakukan dengan alat pembesar atau mikroskop elektronik. Ya, ini mikroskop elektronik. Nah, ini bendanya diteropong, ya. Bendanya menggunakan mikroskop. Nah, ini beberapa contoh hasil dari uji mikro. Mikro itu kecil. Nah, ini dilihat menggunakan mikroskop. Mikroskop teknik. Jadi ini bukan mikroskop biologi, beda lagi. Ada dua jenis. Kalau yang biologi itu ada sendiri, ini untuk yang logam atau non-logam material, ini untuk material.
Nah, ini beberapa contoh dari aluminium. Nah, ini ketika permukaan aluminium diperbesar bentuknya seperti ini, kemudian ini baja ferrit seperti ini baja perlit seperti ini ada grafit, ya. Ini ada baja tahan karat atau stainless steel, bentuknya seperti ini. Ini tembaga CU, ini pengerasan permukaan pada roda gigi, ini bentuk roda gigi. Ini baja. Ini aluminium, ini stainless steel, ini ductile iron. Ya, baja lunak. Seperti itu. Nah, ini tidak merusak benda kerja karena hanya diteropong saja, dilihat, di zoom secara besar menggunakan mikroskop. Karena sehingga tidak termasuk golongan destruktif. Ini termasuk golongan non destruktif. Seperti itu. Nah, nanti spesimennya ditaruh di bawah sini. Ya, di bawah. Nah, nanti diteropong. Seperti itu. Sampai sini. Yang ditanyakan. Ada yang dipahami? Siapa nih? Nuriski, mana Nuriski? Bisa terdengar Nuriski? Ya, Pak. Oke. Uji impact itu termasuk uji destruktif atau non destruktif? Nur? Destruktif. Kenapa? Karena pengujiannya bahan yang diuji akan mengalami kerusakan. Bagus. Kemudian Naswa, mana Naswa? Iya, Pak. Oke, Mbak Naswa. Selain uji kekerasan, contoh destruktif, pengujian destruktif apa, Mbak? Mbak Naswa, bisa terdengar? Atau yang lain bisa membantu? Selain uji kekerasan yang termasuk dalam pengujian destruktif, apa saja contohnya? Uji tarik. Uji lengkung. Ya, tarik, lengkung. Terus Impact. uji impact. Uji kekerasan, uji tarik, uji lengkung, uji impact. Untuk yang non-destruktif, tadi uji struktur mikro. Ya. Uji struktur mikro. Ada lagi itu yang non-destruktif itu namanya uji komposisi. Ya. Uji komposisi juga tidak merusak. Nah, itu untuk mengetahui komposisi-komposisi pada suatu material. Seperti itu. Oke, itu materi untuk pengujian logam. Sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak. Cukup jelas? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp ya.
atau di LKS tentang pengujian logam, kemarin soal-soal juga sudah dikerjakan, dipelajari lagi, dibaca, seperti itu. Untuk selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan tinggal disampaikan saja. Oke, saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Oke, sebentar. Ini saya cek dulu nama-namanya. Si siapa? Bentar. Mas Ade, ada ya Mas Ade? Hadir. Ya. Terus Mas Fian. Hadir, Pak. Terus Mbak Bunga ya. Terus Nur Rizky. Ada, Pak. Ya. Arman. Arman. Hadir, Pak. Mbak Ika. Mbak Najwa. Mama. Mas Farhan. Mama. Ada lagi yang belum saya Oke. Rofika ya, Rofika. Hadir, Pak. Iya. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan. Sekarang kita